Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ritma, kembali lagi di Ritma Edukes, edukasi lewat podcast. Pada hari ini, saya Fatina selaku host akan memandu berjalannya podcast pada hari ini. Di samping kanan saya ada narasumber kita yang sangat luar biasa, Profesor Letrandas Wahyudin Halim MA PhD. Beliau merupakan guru besar sekaligus sekarang masih mengajar ya Prof? Masih ya. Beliau juga merupakan dosen di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Pada siang hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat spektakuler. Temanya adalah di balik gelar profesor ada proses panjang sebuah penelitian. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada tema ini, Prof bisa mungkin berkenalan santai dengan teman-teman Ritma. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, saya kira sebagian Ananda di Ritma sudah mengenal saya karena telah menjadi pembina sejak awal Ritma terbentuk ya, dan mungkin akan tetap membina pada periode yang sedang berjalan. Tapi secara sekilas ya, saya dilahirkan di satu kabupaten di tengah-tengah Semenanjung Sulawesi, yaitu di antara Danau Tempe dan Teluk Bone, tempatnya persisnya namanya Kabupaten Wajo. Sementara kecamatan saya sendiri, di mana saya lahir itu di antara dua danau besar di sisi selatan, walaupun bukan yang terbesar. Yang terbesar itu Towuti dengan Matano, yaitu Danau Tempe dan Danau Sidengreng. Ya, menyelesaikan semua tingkat pendidikan dasar dan menengah di situ, lalu kemudian nanti tingkat S1 melanjutkan pendidikan di waktu itu masih bernama IAIN Alauddin Makassar di Fakultas Usuluddin, program studi Akidah dan Filsafat. Ya, sekarang namanya menjadi Akidah dan Filsafat Islam. Saya juga sempat menjadi ketua DEMA, sekarang namanya ketua DEMA, dulu namanya ketua Senat Mahasiswa tingkat fakultas selama hampir lebih 1,5 tahun. Kemudian menjadi pengurus inti di Senat Institut, namanya Senat Mahasiswa Institut dulu ya, SMI, sekarang mungkin namanya DEMAYU. Jadi sempat mencalonkan diri menjadi ketua, tetapi waktu itu saya tidak mau diusung oleh partai, dalam tanda petik partai politik. Saya mau maju sebagai calon independen, seperti halnya waktu saya dulu maju sebagai calon ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas. Lalu menyelesaikan studi, dan alhamdulillah mendapat predikat sebagai alumni terbaik di tahun 1993 tingkat fakultas. Oh, Masya Allah. Ya, dan sebenarnya juga saya ditunjuk oleh rektor waktu itu, Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh Ahmad Putuhena, untuk satu kegiatan mewakili kampus, dan yang harus diutus adalah alumni terbaik tingkat universitas sekarang, dulu tingkat institut. Dan saya diminta, lalu dia bilang, saya angkat kamu sebagai alumni terbaik IAIN, walaupun predikat itu belum dibentuk, itu mewakili kampus kita. Kira seperti itu. Setahun kemudian, setelah menyelesaikan S1 di tahun 1993, persis pada bulan Maret 1995, itu saya terangkat menjadi dosen tetap di fakultas yang sama. Lalu melanjutkan S2 2 kali, kemudian S3 di kampus yang lain lagi. Jadi kalau mau saya katakan, ya saya telah menempuh pendidikan di barangkali 3 benua. Ya, S1 di benua Asia, ya, S2 2 kali di benua Amerika Utara, ya, yang satu di Kanada, yang satu di Amerika, kemudian S3 itu di benua Australia. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Dan mungkin tambahan ya, saya sudah mengabdi sebagai dosen di Fakultas itu lebih 30 tahun. Makanya mendapatkan bintang jasa, bintang Satya Lencana 30 tahun dari Presiden. Dan mudah-mudahan tetap sehat untuk bisa menjalani tugas ini sampai masa pensiun. Amin. 70 tahun, kira-kira seperti itu. Ya. Untuk sekarang kesibukannya selain mengajar apa saja ya, Bro?
Ya, tentu saja pertama-tama tugas akademik kita yang formal itu adalah tridharma ya. Jadi selain mengajar, membimbing, menguji dan ya mempromosikan magister dan doktor, kita juga harus tetap meneliti setiap semester. Penelitiannya bisa berbentuk penelitian lapangan, bisa juga penelitian pustaka, dan penelitian juga bisa berbentuk menulis artikel jurnal, minimal satu publikasi dalam semester untuk bisa disebut sebagai tugas penelitian. Kemudian juga pengabdian masyarakat. Nah, ini juga cukup banyak, walaupun saya jarang mengekspos di media-media sosial, tetapi sebenarnya di setiap semester berakhir itu saya mengoleksi banyak sekali semacam piagam dalam frame. Itu anekdot di kalangan akademisi, kalau kamu diundang oleh lembaga kemahasiswaan, baik inter maupun ekstra, itu kita hanya bisa berharap mendapatkan piagam sertifikat ya, dalam frame yang harus kita keluarkan, kita scan, kemudian menjadi tanda pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu belum lagi yang tidak ada piagam seperti khotbah Jumat, pengajian-pengajian tetap ya, dan sebagainya. Itu kegiatan akademik resmi ya. Tapi sebenarnya selain tugas tridharma itu, tentu saja saya punya banyak aktivitas sosial yang lain ya. Saya juga aktif di ICMI tingkat provinsi, walaupun tidak begitu sering menghadiri kegiatan, tapi aktif di dalam WhatsApp group ya, berdiskusi dan sebagainya. Kemudian juga ya, saya aktif juga di tingkat nasional sebagai reviewer penelitian dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam sejak saya kira 2017. Jadi saya setiap saat ke Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia di mana saya harus mereview proposal penelitian dari dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan Islam dalam skema yang disebut dengan Litap Dimas, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dan itu adalah kegiatan rutin penelitian yang bisa dilamar oleh setiap dosen. Dan saya biasa menganjurkan supaya mahasiswa yang memang punya minat penelitian untuk diikutkan di dalam tim peneliti dosen, karena memang ada tuntutan dari Litap Dimas itu, Juknis Litap Dimas, bahwa sebaiknya setiap dosen itu mengikutkan satu atau dua mahasiswa sebagai anggota peneliti di dalam proposal penelitian, supaya proposalnya bisa berpeluang untuk diloloskan, kayak seperti itu. Juga tentu saja saya masuk di tim-tim ad hoc tertentu di dalam menyusun pedoman-pedoman akademik ya. Tapi saya harus akui bahwa saya bukan akademisi yang punya banyak aktivitas organisasi. Jadi kalau mau melihat CV saya, mungkin daftar organisasi kemasyarakatan yang saya ikuti itu tidak banyak, karena memang saya lebih suka berkiprah dalam kampus, dan pengabdian saya wujudkan dalam bentuk menjadi barangkali pembina organisasi mahasiswa, sekaligus juga narasumber di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seperti itu. Ya Prof, luar biasa sekali ya Prof. Selain mengajar juga banyak sekali kegiatan-kegiatan di balik mengajar ini. Ya. Kalau boleh tahu Prof, kan dari tadi dijelaskan bahwa dari S1 mengambil jurusan akidah dan filsafat. Ya. Nah, kemudian kembali mengajar pada jurusan yang sama. Ya. Saya penasaran nih Prof, apa memang jurusan ini sudah terlintas dari Prof kecil untuk mengambil jurusan ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus, dan sebenarnya itu menuntut saya untuk flashback ke belakang yang sangat jauh. Itu bisa sebenarnya sangat lama, dan saya sudah menyebut poin itu di dalam rancangan semacam autobiografi saya ya. Tentang mengapa saya memilih program studi akidah filsafat di S1, kenapa bukan yang lain. Sebenarnya saya waktu itu juga lulus di perguruan tinggi umum negeri, tidak usah saya sebut, karena nama saya muncul di surat kabar kampus waktu itu, yang satu-satunya menjadi tempat pengumuman kelulusan. Kita belum mengenal internet, belum ada email di tahun 1988. Jadi satu-satunya lembar pengumuman kelulusan dulu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Bahkan di masa saya itu namanya SIPENMARU, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu hanya koran kampus Universitas Hasanuddin, namanya Identitas. Jadi
pada saat saya mengikuti dulu namanya ospek, orientasi studi dan pengenalan kampus, karena namanya PBAK, saya sudah hari ketiga muncul pengumuman di koran itu dan teman-teman saya melihat nama saya dan mereka kemudian mengatakan pasti besok Wahyudin sudah menghilang, dia akan memilih ke kampus sana. Saya tidak menjawab, tapi saya buktikan bahwa sampai akhir PBAK saya masih di situ. Orang kemudian bertanya kenapa, saya bilang ya saya sudah mencintai program studi ini jauh sebelum saya tiba di Makassar. Masya Allah. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Dulu waktu saya masih remaja, katakanlah usia SMA itu bagaimanapun juga kita sudah bosan juga di rumah terus ya. Apalagi orang tua cepat tidur, lampu juga tidak selamanya bisa menyala. Tidak ada kegiatan lain kayak menonton televisi, belum ada lah dalam rumah tangga kami ya. Jadi apa yang kami lakukan itu sebagai anak muda dan orang tua juga masih memaklumi, yang penting jangan pulang setelah jam 11. Ya, kita ke Poskamling mengikuti perdebatan kusir atau perdebatan warga masyarakat yang sekaligus ronda, sekaligus juga situ bercerita ya, main domino lah apa kadang-kadang. Dan kami sebagai anak muda tentu saja kadang-kadang bisa melihat siapa di antara yang berdebat itu yang punya argumentasi yang paling kuat. Ya kan, ada yang ada asal ngomong saja, asbun, asal bunyi ya. Tapi ada satu orang yang kalau dia sudah bicara, itu tuh yang lain tuh sudah tidak lagi menambah argumentasi. Dia setuju saja. Yang kata lain dia sangat logis, sangat sistematis, wawasannya luas. Suatu ketika saya penasaran, saya tanya dia, ya dengan sapaan orang tua ala kampung tentu saja ya, saya tanya, Bapak dari mana dulu belajar gitu? Ya saya dulu pertama belajar di pesantren, tapi kemudian lanjut S1 di Fakultas Usuluddin. Saya waktu itu belum ada pengetahuan tentang apa itu Usuluddin, ya kan, walaupun itu dari bahasa Arab. Saya tanya program studi apa gitu. Dia bilang namanya Akidah Filsafat. Wah, dua-dua kata yang sulit saya kira ya. Walaupun kata akidah sudah kita pelajari sejak di madrasah, tetapi kata filsafat itu pertama saya dengar dari seseorang. Lalu saya bilang apa saja yang dipelajari. Beliau agak sedikit katakanlah mengglorifikasi katakanlah program itu. Dia mengatakan sebenarnya program studi ini sulit. Kalau orang tidak sedikit kuat berpikir itu bisa tersesat lah katakanlah begitu, karena kita mempelajari hal-hal yang bersifat pemikiran. Tapi justru itu semakin membuat saya penasaran dan merasa saya merasa diri saya itu suka berpikir, suka berdebat, suka diskusi, dan saya kagum dengan Bapak ini. Dan kalau suatu saat nanti saya kuliah, saya memilih program studi itu. Seperti itu. Ya, dan waktu itu saya kebetulan menjadi alumni dengan nilai tertinggi di tingkat kabupaten untuk mahasiswa madrasah aliyah negeri. Jadi hasil ujian rata-rata saya itu 7,5, yang tertinggi waktu itu masuk dalam jangkauan nilai bebas tes masuk di IAIN. Jadi saya mau pilih program studi apapun sebenarnya saya lolos. Karena ada ketentuan waktu itu siswa madrasah aliyah atau SMA yang punya nilai tertinggi ijazah 7,5 ke atas itu bisa lolos bebas tes tanpa harus mengikuti tes lagi. Tidak ragu saya ketika ke Makassar waktu itu pendaftaran belum ada sistem online ya. Jadi masih harus datang membawa map gitu ya, diantar oleh sepupu saya. Saya langsung pilih itu tanpa ragu, cari Fakultas Usuluddin, cari program studi akidah dan filsafat, lalu pilih itu. Nah, ada cerita menarik ketika saya harus berhadapan dengan tim pewawancara. Jadi waktu itu peminat belum begitu besar ya. Jadi ada seleksi wawancara, dan itu untuk menentukan apakah minat kita sesuai dengan program studi yang dilamar. Karena ada juga calon mahasiswa baru tidak punya ide tentang program studi, dia tunjuk saja, pilih saja, padahal sebenarnya dia minatnya ke sini, maka diarahkan di dalam wawancara. Itu menentukan nanti kelulusan. Nah, waktu itu saya ditanya, waktu saya masih ingat sekali yang menjadi interviewer saya itu, pewawancara saya itu namanya Dr. Andes Haji Muhammad Ahmad, sekaligus Warek 2, sekarang namanya pembantu rektor 2. Dulu namanya pembantu rektor 2, sekarang namanya Warek ya, wakil rektor 2. Dia tanya saya, kamu ini sombong sekali, kira-kira begitu. Kamu
percaya diri sekali. Kenapa kamu hanya pilih satu program studi? Apa kamu yakin lulus? Orang pilih sampai 3, kamu pilih 1. Bagaimana kalau tidak lulus? Saya langsung mengingatkan beliau, Pak, sebenarnya saya itu sudah bebas tes. Karena nilai saya sekian. Dan setahu saya ada program bebas tes bagi alumni Madrasah Aliyah dan SMA dengan nilai tertinggi ya seperti. Oh ya, mohon maaf, saya lupa, Ananda, kalau gitu. Nah, paling setelah itu ditanya kenapa pilih program studi itu, ya jawaban saya karena saya sudah tahu. Maka ketika saya sudah kuliah dan orang di kampung saya pada tahu saya tidak pindah kampus, ya, karena dulu ada, mohon maaf, ada istilah itu, ya, kira-kira ada yang meng-underestimate IAIN. Jadi orang mengatakan, di mana lulus? Maka jawabannya kalau dia lulus di perguruan tinggi yang ada di bagian utara sana itu, di sini, dengan penuh kebanggaan. Kalau misalnya lulus di kampus di pertengahan yang ada kata IKI-nya, ya, dulu terus kan namanya UN, itu bilang ya di sini masih lulus di sini, kayak begitu. Tapi kalau misalnya dulu orang mengatakan lulus di IAIN, ya seakan-akan dia mau berkata dalam bahasa logat kita IAIN kodong, ya, atau untung masih lulus di IAIN. Situasi sekarang tentu tidak lagi seperti itu. Kita sudah punya reputasi yang sama, pencapaian akademik yang kurang lebih kompetitif, ya. Tapi itulah anggapan orang kampung ketika saya pulang. Lalu ada yang tanya saya, bapak yang sangat dihormati, dia bilang, nak, saya dengar kamu itu tidak pindah ke kampus ini, kenapa kamu terus di situ? Dengan asumsi tadi itu bahwa kalau orang alumni IAIN paling baca doa, paling apa gitu, ya. Saya bilang, saya merasa di masa depan ketika Indonesia semakin sejahtera secara ekonomi, ya, dan kesehatan semakin baik, tapi secara spiritual mungkin orang masih merasa kekurangan. Disitulah nanti fungsi saya sebagai alumni akidah filsafat yang bicara soal filsafat, spiritualitas, tasawuf dan sebagainya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Ketika orang sudah kaya, sehat, segalanya yang dia inginkan secara material ternyata tidak bahagia, dia mencari something else, dan itu hanya bisa dipenuhi oleh katakanlah ya terapi yang bersifat spiritual. Dan program studi saya katakan itu adalah menjadi katakanlah advisor, penasehat bidang spiritual. Itu ciptaan saya, tetapi itu benar karena kami lebih bicara soal hakikat kehidupan, tujuan hidup, makna hidup, ya, sesuatu yang tidak bisa dibahas di level pengetahuan yang bersifat profesional, fisik, dan matematis. Ya, itu jawaban saya. Apa yang beliau katakan? Mudah-mudahan saya panjang umur, nak, ya, untuk melihat situasi yang Ananda gambarkan itu, ya kan, seperti itu. Tapi di tingkat kampus, kalau orang tanya saya masih ingat filosofi saya, dan itu diinspirasi oleh dekan saya waktu itu, almarhum Profesor Dr. Haji Abdurrahman Musa. Beliau bilang, kalau mau berhasil dalam kehidupan setelah menjadi sarjana, kamu harus memiliki 3 kualifikasi atau kompetensi, ya. Pertama adalah menjadilah sarjana dengan kompetensi terbaik yang dituntut dalam sebuah program studi. Dengan kata lain, kita harus menjadi the best, top 1 lah, atau kalau bisa top 5 di program studi kita. Yang kedua, setelah kamu menjadi sarjana, kamu tidak boleh pilih-pilih pekerjaan. Yang penting ada pekerjaan yang layak. Kerja saja dulu di situ dan tunjukkan kemampuanmu. Karena kalau kamu menganggur, tidak ada pekerjaan sama sekali, orang tidak bisa melihat potensi kamu, kompetensi kamu. Jadi pilih saja pekerjaan apa saja, tapi pada saat kamu bekerja itulah tunjukkan karaktermu, kompetensimu, ya, supaya orang kemudian bisa memberi kamu apresiasi. Tapi yang ketiga yang penting dalam bekerja, ikhlaslah. Dan kata beliau, kalau kamu bisa menjalani semua ini, bukan kamu yang akan mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari kamu, yang akan mengejar-kejar kamu. Ya, saya buktikan itu, dan saya bilang sama teman-teman, bagi saya mungkin program studi saya ini tidak marketable, dari segi market tidak begitu kompetitif, tidak begitu dibutuhkan, atau katakanlah tidak begitu banyak peluangnya, tetapi saya yakin kalau saya menjadi sarjana yang terbaik di program studi saya nanti tidak perlu mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari saya.
Dan akhirnya ketika saya menjadi sarjana, ya seperti tadi saya katakan sarjana terbaik di tingkat fakultas, saya kemudian mengurus ijazah dan transkrip nilai. Tapi kemudian dekan saya waktu itu seorang perempuan ya, almarhumah, dia tanya, Nanda, kenapa urus ijazah agak cepat-cepat? Saya bilang, ya pertama Bu, saya ingin menyelesaikan urusan secepatnya karena saya harus pulang kampung. Yang kedua, ya saya mau mengejar cita-cita saya. Lalu dia tanya, apa cita-citanya? Saya bilang mau menjadi guru di pesantren. Masya Allah. Dan saya bahkan sudah menyebut waktu itu sebuah pesantren di pegunungan yang pernah saya kunjungi di tahun 1985 yang dindingnya dan atapnya masih sangat alami dari atap nipa, dinding bambu, tapi di dekatnya ada sungai mengalir yang sangat bening. Dan saya pikir di masa depan meskipun kita tinggal di pesantren terpencil ini, tapi kita bisa terus mengakses informasi dunia luar, mengirim tulisan ke koran-koran nasional, menulis buku, dan ternyata itulah disebut dengan internet. Jadi visi saya itu di tahun 93 sudah melihat bahwa interkoneksi antara wilayah menjadikan tidak ada persoalan apa Anda tinggal di desa atau di kota, semua bisa mengakses informasi pengetahuan. Itu terjadi sekarang. Lalu apa yang beliau katakan? Rupanya beliau sudah punya rencana. Dan Anda tahu ya, saya kira Patin tahu atau mungkin harus tahu bahwa di masa lalu tidak semuanya yang bisa menjadi dosen itu harus merupakan yang terbaik dari segi akademik, tapi ada faktor-faktor lain yang merupakan kultur Indonesia ya. Ada faktor X mungkin kultural atau dalam bahasa kasarnya itu nepotisme. Nah, saya waktu itu merasa peluangnya kecil kalau saya mau berhadapan dengan beberapa katakanlah senior yang sudah mengabdi lebih lama tapi juga belum terangkat. Jadi ketika ibu dekan saya bilang, kenapa Ananda tidak coba mendaftar dulu di sini? Saya bilang, Bu, maksudnya mendaftar sebagai apa? Ya sebagai dosen. Saya bilang, saya ceritakan tadi itu bahwa saya tidak percaya diri untuk bisa bersaing dengan orang yang sudah punya pengabdian lebih lama, sementara saya baru fresh graduate ya. Apa beliau katakan, coba sajalah. Ternyata kata coba saja itu sebenarnya sama dengan mengatakan, saya ingin kamu di sini. Ya, jadi ketemulah antara relasi yang baik dengan para pimpinan, dengan pengabdian sebagai aktivis mahasiswa selama S1 yang sangat dicermati oleh baik Waret 3 maupun Wadek 3. Sekarang namanya Waret, dulu pembantu dekan 3 dengan pembantu rektor 3, dengan keinginan dekan yang mengapresiasi prestasi saya, dan ternyata dalam 1 tahun kemudian saya terangkat menjadi dosen tetap. Jadi dengan kata lain saya membuktikan bahwa bukan saya mencari pekerjaan yang datang melamar saya untuk menetap di sini. Jadi begitu ya. Tadi kan sudah dikisahkan ya, kisahnya sangat panjang bagaimana perjuangannya sampai bisa jadi dosen seperti ini. Kira-kira Prof, kalau boleh tahu nih, dulu waktu penelitian pertama yang Prof lakukan itu apa ya Prof? Ya, baik. Jadi saya mengingat sekali bahwa betul-betul yang merupakan penelitian lapangan saya yang serius itu saya lakukan itu bersama teman-teman, tapi itu dalam rangka istilahnya dulu PPL ya, jadi program praktek lapangan, dan kebetulan tujuan PPL kami satu angkatan itu di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kita mengunjungi Istana Kesultanan Buton, dan di situ kan ada semacam apa namanya ya, ajaran tarekat yang namanya martabat 7 dan sebagainya, tapi lebih banyak lagi yang harus kita teliti. Nah, karena saya sebagai ketua senat waktu itu sekaligus juga ketua rombongan, saya diminta oleh para dosen yang juga mendampingi kami untuk serius mewawancarai tokoh-tokoh yang kita jumpai, termasuk Sultan Buton yang masih hidup ketika itu, walaupun sudah masuk bagian dari NKRI, tapi dia putra mahkota, sebagai peneliti. Dan nanti kita harus menulis laporan yang serius. Laporan penelitian dibagi dua waktu, karena kami ada 2 prodi di angkatan 88, ada prodi perbandingan agama dan prodi akidah filsafat. Nah, saya bersama 2 teman lain lagi itu yang ditugasi untuk merangkum semua hasil penelitian dan menulis laporan penelitian yang serius.
Disitulah saya pertama secara aktual mewawancari tokoh-tokoh penting bersama teman-teman, mencatat apa yang dibicarakan, dan dengan kata lain belajar menjadi seorang etnografer. Pulang dari situ dengan kapal laut ya, kita waktu itu kita didesak terus ya, dalam bahasa saya didesak untuk segera menyelesaikan laporan, padahal kami baru belajar, tapi mungkin karena dipaksa untuk segera menulis laporan, maka kami belajar cepat. Dan lahirlah sebuah laporan yang sangat dipuji oleh para dosen pembimbing. Yang belakangan saya tahu, ya mohon maaf, saya sudah mengikhlaskan, itu kemudian dijadikan sebagai laporan penelitian oleh dosen-dosen pembimbing, tapi tanpa nama kami sebagai mahasiswa ya. Ya, jadi kadang-kadang muncul penyesalan, kenapa kami terlalu serius kalau seperti ini keadaannya kan, tapi karena kami juga merasa beliau juga memang ikut mendampingi, ya oke lah, karena kami tidak membutuhkan itu untuk naik pangkat ya. Tetapi hikmahnya adalah kalau bukan karena para beliau yang menekan dan mendesak kami untuk menulis serius, mungkin selama S1 kami tidak punya catatan laporan penelitian yang serius. Tapi saya sudah banyak menulis artikel-artikel hasil refleksi diri saya di koran-koran lokal waktu itu. Ada 2 koran penting di Makassar yang kalau orang bisa nulis itu sudah termasuk punya reputasi lah ya, namanya Pedoman Rakyat, sudah almarhum. Yang kedua adalah Harian Fajar. Ini masih hidup tapi agak sedikit terseok-seok ya, karena diungguli oleh media lain. Tetapi itu saya bisa katakan itulah laporan penelitian saya yang pertama. Yang kedua tentu saja adalah skripsi. Nah, untuk skripsi saya ini saya sudah mulai meneliti, mengumpulkan data karena penelitian tokoh dan karena itu penelitian kualitatif itu sejak semester 4. Dan saya kan menjadi ketua senat itu semester 4. Ya, jadi memimpin para senior yang lebih tua. Dan karena ada undangan ke Yogyakarta sebagai peserta simposium metodologi penelitian filsafat, ya kerjasama UGM dengan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Universitas Kristen Duta Wacana, Setia Wacana, maka saya diutus oleh fakultas dikasih sedikit dana untuk bisa transportasi dan akomodasi melakukan perjalanan ke Jogja bersama Ketua HMY Akademi Filsafat dan sekretarisnya. Tapi karena dana terbatas kami hanya bisa naik kapal laut, itu pun kapal agak sedikit kecil karena tidak bisa dapat tiket pelni ya, maka kami menderita juga tidur di geladak ya. Tiba di Surabaya, naik mobil ke Jogja, bermalam di masjid karena kami tiba malam tidak tahu jalan ke kampus dan kampus juga belum menyiapkan akomodasi di hari itu. Tapi dengan apa namanya, kalau saya mau simpulkan, disitulah saya pertama melihat toko buku besar. Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah ke Jogja, ada namanya shopping center dan lain-lain, itu surga buku-buku murah ya. Nah, di situ saya sudah mulai kumpulkan buku-buku yang akan saya gunakan menulis skripsi. Kemudian karena masih ada sisa uang, kami jalan-jalan ke Jakarta dengan naik kereta api kelas ekonomi yang berhenti di semua kota. Kami berangkat mulai jam 6 sore, tiba jam 6 subuh di Gambir. Ya, perjuangannya luar biasa. Itulah kami pertama, ini pertama kali naik kereta itu, dan ini yang terakhir bagi kami, tidak akan naik lagi seperti itu. Itu ketika pelayanan kereta api masih susah sekali. Tiba di Jakarta, saya dijemput oleh om saya yang nginap di rumahnya. Tapi kita hanya mau simpulkan saja bahwa di Jakarta pun saya dengan teman-teman memburu buku, dan situlah saya mengenal namanya Pasar Senen, ya toko buku Pasar Senen, Kuitang, kemudian Blok M. Mencicil beli buku-buku murah, tetapi kita juga berpikir tentang bagaimana membawa pulang kalau ternyata kita harus naik kapal laut mengangkat yang berat ya. Jadi itu. Kemudian ada om saya juga antar ke Bandung bersama kami bertiga. Di Bandung ada lagi toko buku besar namanya Palasari. Itu satu pasar khusus buku-buku. Kami betul kayak apa ya, kayak excited sekali, dan bahkan mungkin apa sih istilah anak muda itu, pokoknya bahagia tapi juga was-was. Bahagianya karena banyak buku, was-wasnya tidak cukup uang buat beli buku. Tapi saya seleksi aja buku-buku yang saya pakai untuk menulis skripsi. Pulang ke Makassar, saya sudah mulai berpikir tentang bab skripsi saya itu di semester 5 ya, tetapi intensif menulis itu di semester katakanlah 6 dan 7. Dan skripsi saya itu sekira tebalnya saya masih ingat 280 halaman. Ya,
240 halaman skripsi, dan kepustakaannya mungkin sampai lebih 15 halaman daftar pustaka. Dan karena saya menulis tentang seorang tokoh yang waktu itu menjadi profesor di Amerika, namanya Profesor Syed Hossein Nasr, dan beliau masih hidup, saya berkorespondensi dengan beliau dan beliau membalas surat saya dengan tulisan tangan tentang bagaimana saya seharusnya melakukan penelitian tentang pemikiran beliau. Dan skripsi itulah yang memberi saya predikat alumni terbaik. Jadi itu karya penelitian saya yang kedua. Jadi satu penelitian kualitatif, yang satu penelitian kuantitatif, yang satu penelitian lapangan, yang satu penelitian kepustakaan. Setelah itu tentu saya sebagai dosen harus juga meneliti ya. Saya pernah ingat meneliti tentang satu partai politik karena dia bikin saya membara karya tulis terbaik tentang partai itu di ulang tahunnya kesekian. Nah, kebetulan saya juara 2 dan waktu itu dapat hadiah lumayan. Kalau saya bisa sebut di tahun 96 itu 95 itu 1,5 juta. Mungkin sekarang sekitar 10 juta. Dan itu luar biasa, teman-teman langsung aja traktir gitu, karena artikel saya yang saya tulis lewat penelitian tentang partai politik itu mendapatkan juara 2. Itu kira-kira pengalaman penelitian di Mas. Tapi tentu setelah menjadi dosen lebih banyak lagi. Ya. Tadi kan sempat dikatakan juga bahwa penelitian pertamanya itu sempat diklaim ya sama dosennya. Nah, apa selain dari peristiwa tersebut, ada momen-momen terberat dari penelitian Prof sendiri? Ya, tentu saja. Pertama-tama kami dulu itu secara akademik juga agak sibuk ya, karena sudah sistem SKS. Jadi kalau mau melakukan penelitian mandiri, waktu yang terbatas. Yang kedua, tidak ada insentif juga sebenarnya untuk meneliti kecuali minat pribadi. Yang ketiga, memang tidak ada lembaga penelitian di tingkat mahasiswa. Ada lembaga penelitian yang memang harus ada di setiap kampus, namanya pusat penelitian. Tapi waktu itu belum didorong untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, jadi praktis kalau bukan usaha sendiri untuk mengasah kemampuan penelitian, ya barangkali kita tidak pernah bisa meneliti ketika harus meneliti sebagai dosen dan bagian dari terdakwa perguruan tinggi. Jadi kebanyakan saya belajar teori-teori penelitian itu sebenarnya otodidak. Karena saya memang gemar membaca buku dan saya merasa semua hal bisa selesai dengan baca buku, maka saya juga baca-baca buku tentang penelitian, walaupun mempraktekannya itu tidak begitu banyak kesempatan. Kira-kira seperti itu. Oh, baik, Prof. Tadi kan sudah dikatakan tentang momen-momen terberatnya. Mungkin ada juga satu momen-momen yang paling berkesan dalam kegiatan penelitian Prof ini. Ya, kalau setelah kita mungkin sudah harus masuk ke tahap ketika saya sudah menjadi dosen tetap dan wajib meneliti ya. Nah, saya dulu sebenarnya ya, termasuk juga berat itu ketika kita dosen muda itu sebenarnya sering sekali harus membantu para peneliti senior. Dan biasanya kita justru lebih banyak kerja, lebih banyak aktivitas, kumpul data dan sebagainya dibanding dosen pembimbing kita atau dosen senior yang membina kita ya. Tapi kita terima karena para dosen kita juga mengatakan kami juga dulu begitu ya, jadi regenerasi ya. Maka tapi kan kita dengan membantu para dosen meneliti, kita juga biasanya dikasih semacam ya honorer lah ya. Dan bagi kami dosen muda yang masih katakanlah juga masih mencari livelihood, itu sangat berarti. Tapi setelah saya menjadi dosen senior ya, salah satu manfaat saya kira dengan meneliti itu adalah, atau dengan lulus dalam proposal penelitian itu adalah, kita terpaksa harus meneliti walaupun sibuk, tapi kita menyiapkan waktu meneliti, karena kalau tidak ya kita harus mengembalikan dana penelitian ya. Dan saya selalu menganggap meskipun dana penelitian itu juga kita harapkan sesuatu yang kita butuhkan, tetapi saya selalu mengambil hikmah bahwa dengan adanya deadline bagi penyerahan laporan penelitian, mau tidak mau kita harus meneliti. Dan sejak itu saya mungkin hampir setiap tahun itu selalu memenangkan proposal penelitian dalam berbagai klaster. Ada klaster program studi, klaster pengembangan program studi, klaster kolaborasi antar perguruan tinggi dan sebagainya. Dan saya merasa dengan meneliti berbagai isu itu, ya saya tidak bisa lagi dipakam hanya sekedar misalnya pakar studi akidah filsafat atau
antropologi, tapi juga studi agama-agama, studi perubahan agama dan sebagainya, karena tema-tema yang saya teliti itu mencakup semua itu. Dan satu hal yang penting saya mungkin katakan bahwa kita bisa menjadi peneliti itu tanpa harus sebenarnya berlama-lama mempelajari teori, karena ada namanya living profesor saya ketika saya dulu mengatakan saya orang baru di antropologi dan apakah saya harus mengambil banyak mata kuliah untuk memiliki kompetensi dalam penelitian antropologi untuk meneliti disertasi, apa jawaban beliau? Ada namanya antropologis by doing. Jadi kita menjadi antropolog karena banyak melakukan penelitian di antropologi, bukan karena belajar. Jadi katanya Wahyu tidak perlu menjadi antropologis by training. Jadi makanya kadang-kadang saya bercanda, I am a theologian by training, but I am an anthropologist by doing. Jadi doing anthropology. Nah makanya kepada adik-adik, teman-teman, the best way to learn how to do research is by doing research. Ya, jadi cara terbaik untuk melakukan penelitian adalah dengan langsung meneliti. Tidak usah terlalu lama baca-baca teori mana yang baik, kualitatif atau kuantitatif. Berlama-lama nggak pernah praktik. Ya, padahal kita hidup ini biasanya pengalaman jauh lebih mengajari kita banyak hal daripada teori. Ya misalnya belajar nyetir kan, kadang-kadang orang habiskan waktu di kursus menyetir itu sampai 2 bulan, 3 bulan, tapi kalah sama yang sejak masih muda sudah bawa mobil. Lebih lincah, lebih smooth dalam nyetirnya kan, seperti itu. Jadi, tapi tentu tidak semuanya berlaku untuk segala hal ya. Nah, yang jelas ketika saya kemudian sudah menjadikan penelitian sebagai bagian atau rutinitas akademik, ya hal yang paling menyenangkan tentu saja ketika pertama lolos dengan dana misalnya sampai lebih 100 juta ya dan sebagainya. Kemudian juga ketika meneliti itu kan ada dana buat dipakai jalan-jalan kemana-mana. Ya, jadi penelitian saya tahun lalu itu klaster kolaborasi pengembangan nasional ya. Itu saya jalan ke Palu, jalan ke Ambon, ke Jakarta itu dengan katakanlah fasilitas yang sangat baik, dengan maksudnya akomodasi baik, penerbangan yang baik dan sebagainya. Karena saya hanya berdua sebagai peneliti, ya. Itu yang pertama. Jadi kita bisa memperluas wawasan geografis kita, wawasan demografis kita karena bertemu orang yang berbeda, tempat berbeda, institusi berbeda dengan dana penelitian yang memang harus dimanfaatkan untuk itu. Kalau kita mau self funding tentu kita berpikir juga ngapain jalan ke sana kan, jauh-jauh kita hanya menghabiskan uang pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian terpublikasi. Kita publikasi di jurnal karena hasil penelitian kita bagus, bisa dipublikasi oleh jurnal bereputasi, lalu dikutip banyak orang, dan orang kemudian kalau ketemu selalu mengatakan saya baca penelitian Anda tentang ini, saya juga mengikuti polanya gitu-gitu kan, itu lebih membuat kita bahagia. Kira itu menurut saya, jadi penelitian itu proses meneliti saja sudah merupakan satu hal yang sangat bermanfaat, sangat mencerdaskan, mencerahkan. Belum lagi proses menulis laporan penelitian juga memerlukan pembelajaran maksimal dari kita, karena cara terbaik untuk belajar itu adalah menulis. Artinya dengan menulis kita belajar lebih banyak hal. Kemudian pada saat publikasi ya, dan saat kita melihat kutipan kita tentang publikasi itu semakin banyak di Google Citation ya, itu juga membuat kita senang. Jadi ada banyak orang-orang tertentu karena reputasi akademik kita dibangun secara elegan, secara otentik, secara perlahan-lahan, secara murni. Itu kadang-kadang efeknya itu tidak langsung terlihat tapi permanen. Nah, dibanding misalnya semua serba instan, tapi setelah itu kemudian kehilangan peminat. Oke, seperti itu. Jadi hasil penelitian yang baik yang dilakukan memang secara reguler, secara terstruktur, berkala dan dalam jangka waktu yang lama. Ya mungkin segala catatan untuk Fatin, waktu saya meneliti untuk disertasi saya itu saya harus tinggal 1 tahun di lokasi penelitian. Itu ketentuan untuk penelitian antropologi. Jadi minimal 1 tahun menurut aturan kampus, bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau penelitian level di bawah disertasi bisa saja sebenarnya 6 bulan. Tapi untuk etnografi yang bagus itu 1 tahun. Jadi bayangkan saya tinggal di satu daerah selama 1 tahun, itu saya menjadi bagian dari masyarakat itu.
Dan sampai sekarang kalau saya kembali ke sana, itu kayak kembali ke kampus saya sendiri, teman-teman pada datang ngopi-ngopi sama saya, dan seterusnya. Jadi penelitian juga bisa menjadi media untuk memperbanyak pertemanan, memperbanyak interaksi dengan kelompok berbeda, dan sekaligus lagi-lagi mengasah kepekaan sosial kita melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat, apa kita bisa menggambarkan apa yang terjadi lalu mencarikan solusi nanti di saat kita punya peluang untuk pengabdian masyarakat. Makanya harus dibedakan juga momen ketika meneliti dan momen ketika melakukan pengabdian. Jangan sampai meneliti sambil pengabdian, itu nanti bisa subjektif, bisa ada konflik dengan masyarakat yang mungkin merasa kita berpihak ke satu bagian, bertentangan dengan kelompok yang lain. Mungkin itu. Oh iya, Prof. Eh, Tadi kan sudah diceritakan ya tentang kisah penelitiannya. Ya. Ternyata banyak sekali kisah-kisah yang sangat menarik di balik gelar Profesor Prof sendiri ini. Nah, saya juga sangat penasaran, Prof. Awalnya saat sudah menyandang gelar ini, bagaimana perasaan pribadinya Prof? Dan bagaimana juga proses dari terangkatnya Prof menjadi seorang profesor ini? Pak, saya tadi itu belum masuk ke situ ya, tapi itu bisa menjadi satu kisah yang lebih panjang dan sebagainya nanti akan saya sebenarnya sebutkan di dalam pidato pengukuhan yang insya Allah dijadwalkan pada bulan April tahun ini. Ya, saya berharap teman-teman kita bisa hadir membersamai dan menggembirakan ya. Ya, jadi saya mungkin agak unik dari segitu ya, walaupun saya harus menjaga ucapan saya supaya tidak katakanlah itu menimbulkan perasaan tidak enak bagi kolega saya profesor yang tidak menempuh jalan saya. Ya, jadi saya itu sebenarnya tidak pernah begitu antusias sedemikian rupa sampai saya hanya fokus ke urusan dokumen dan menyiapkan persyaratan profesor. Saya hanya mengajar setiap waktu secara reguler, mengajar full time. Full time itu artinya saya tidak menggunakan asisten kecuali sesekali. Tapi masuk itu 16 pertemuan. Tidak ada misalnya kebiasaan sekali masuk langsung tanda tangan absen 3 kali. Itu saya tidak melakukan itu. Karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai dosen itu first ya, student first. Ya, itu kayak Donald Trump mengatakan America first. Walaupun yang terjadi berbeda. Artinya mahasiswa harus menjadi prioritas pertama dalam setiap aktivitas akademik. Maka mengajar itu saya anggap sebagai kewajiban utama, nanti ada itu sunnah. Kalau ada undangan-undangan misalnya presentasi atau ceramah, saya harus mengatakan dulu kalau bisa jangan dijadwal saya mengajar di hari ini. Begitu juga kegiatan memeriksa kegiatan mahasiswa itu saya harus baca secara tuntas. Tidak bisa saya mengeneralisir semua mahasiswa itu hebat sehingga dikasih nilai A semua. Atau karena saya mengatakan nilai A itu nilai malaikat, saya kasih nilai B semua. Jadi bervariasi, ada nilai, bahkan ada nilai D, ya D plus, C minus, C plus, B minus, itu ada tingkatannya. Kenapa saya bisa berani memberi nilai dengan tingkatan yang variatif? Karena saya memang membaca, sehingga saya kalau misalnya mahasiswa menuntut pertanggungjawaban saya bisa panggil melihat scoring mereka. Nah itu saja menyita waktu. Nah, ada akademisi tertentu yang untuk menuju kepada profesorship itu mungkin sampai meninggalkan tugas-tugas utama. Mahasiswa mungkin tidak ada yang protes juga. Ya, bagi saya, itu saya tidak gunakan. Yang kedua, ketika saya menulis bukan orientasi untuk jurnal yang memang membawa kepada persyaratan profesor. Saya menulis karena saya membutuhkan menulis atau karena saya menyukai tema itu, dan yang kedua karena jurnal itu memang yang meminta. Maka dalam beberapa kasus, mungkin sampai 4-5 kasus, saya dimintai artikel yang saya punya, yang saya tulis lewat penelitian serius oleh teman-teman yang mengelola jurnal yang berharap bisa naik indeks dari misalnya Sinta 3 ke 2. Setelah saya menulis, kemudian terbitan berikutnya jadi Sinta 2. Malah saya tidak pernah nulis lagi. Jadi saya membantu untuk bersama tentu saja artikel yang lain, membantu untuk reputasinya naik, tapi setelah dia punya akreditasi masih tidak memanfaatkan. Ada beberapa jurnal seperti itu, dan karena itu dibangun oleh pertemanan. Saya sebenarnya kadang-kadang bilang, kalau saya publikasi di situ apa manfaat akademiknya? Bilang, ya pertolongan aja Pak Wahyu,
Kemudian nanti kalau sudah terakreditasi ini A ya dan sebagainya. Kadang-kadang saya menulis juga karena diminta mereview buku. Misalnya ada artikel saya di salah satu jurnal ilmiah di Thailand oleh sebuah lembaga penelitian terbaik di sana. Itu karena ada buku yang diterbitkan oleh teman baik saya di Amerika ya, dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Princeton University, dan diminta saya oleh redaktur jurnal itu, "Oh yuk, kami punya buku digital ini, bisa ke direview?" Saya bilang berapa lama? Dan 3 bulan. Itu 3 bulan itu saya mencoba membaca buku itu dan menulis review dan terbit. Tapi jurnal ini tidak peduli soal apakah dia Scopus atau tidak. Dia berkualitas internasional tapi tidak mau didikte oleh sebuah konspirasi akademik yang berorientasi ekonomi. Kita tahu kan reputasi seperti itu. Dan ada beberapa kasus lain, jurnal saya diterbitkan di Amerika, kemudian juga di Korea, ya, Korea Selatan, di Busan University, kemudian di Australia, tetapi itu tidak dihitung sebagai Scopus karena jurnal ini tidak peduli soal itu. Padahal reputasinya penulis-penulisnya itu adalah sekolah internasional. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya boleh dikatakan oleh teman-teman lama atau lambat sekali, karena tidak ada orientasi khusus ke sana, tidak ada fokus khusus ke sana. Semuanya berjalan secara alamiah seperti air mengalir ya, orang yang katakan seperti itu. Tapi kemudian saya harus juga istilahnya apa ya, peduli juga, karena orang sekitar saya banyak yang bertanya, sampai pertanyaan itu tidak bisa lagi saya hitung, kapan Profesor, kenapa lambat, ada yang bisa saya bantu, ya seperti itu. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu, Pak Wahyu, saya pengen sekali Pak Wahyu jadi profesor. Kenapa emangnya? Saya bahagia sekali kalau Pak Wahyu profesor gitu. Jadi dia lebih bahagia daripada saya gitu. Ya, dan saya punya dokumentasi tentang itu semua yang akan saya sebut di dalam ucapan terima kasih. Orang-orang yang dengan tulus mengatakan kepada saya bahwa dia sangat bahagia kalau saya bisa segera meraih jabatan akademik profesor itu. Sementara saya begitu santainya. Ya, jadi tapi ketika keinginan itu tiba, dalam istilah Inggris orang katakan I am at the point of no return. Saya sudah berada pada titik tidak bisa lagi kembali. Dan ternyata prosesnya semuanya serba mudah, alhamdulillah. Jadi kalau banyak yang mengeluh proses untuk profesor itu penuh dengan waktu dan dana, ya alhamdulillah saya menghitung sejak saya pengen sekali memenuhi harapan teman-teman dan keluarga tentu saja untuk saya jadi profesor itu hanya kira untuk publikasi jurnal itu saya hanya butuh sekitar 8 bulan, kemudian untuk urusan administrasi itu mungkin sekitar 4 bulan saja. Di total mungkin sekitar hanya setahun 2 bulan, tapi kalau yang dihitung hanya proses profesorship itu mungkin hanya 4 bulan. Sementara orang biasa sampai 5 tahun baru keluar ya, beberapa tahun baru keluar, ditolak lagi jurnalnya, kembali lagi, nulis lagi, ajukan lagi. Kenapa saya merasa itu alami? Karena memang orang Bugis mengatakan ya, ada filosofi letuk memang sebelum joka ya, jadi tiba sebelum berangkat, atau orang akan bilang iya sebelum ditanya mau, karena memang kita sudah punya perhitungan yang matang tentang kompetensi, peluang kita ya, kemampuan kita untuk sesuatu, sehingga tidak muluk-muluk atau tidak besak-pasak daripada tiang, atau tidak ambisius atau lebih besar keinginan daripada kemampuan. Nah, kita kalau misalnya berjalan secara alamiah, maka hasilnya lebih permanen. Dengan kata lain, ya ini mohon maaf saya katakan, sebenarnya saya sebelum mencapai jabatan akademik profesor itu, ya jam terbang saya sudah cukup banyak. Dengan gelar doktor saja, bahkan sebelum doktor dengan gelar master saja dulu, itu kalau saya baca CV saya, itu bicara di berbagai forum akademik atau populer itu banyak sekali. Doktor bertambah, ya kan? Jadi tanpa menjadi profesor pun sebenarnya segmen komunitas akademik yang membutuhkan kompetensi saya, misalnya dengan mengundang saya itu sudah panjang daftarnya, ya kan? Walaupun saya pernah ditolak, ya ini cerita sedikit personal. Saya diundang dengan undangan resmi oleh satu lembaga, tapi kemudian panitianya minta maaf, dia batalkan. Kenapa dibatalkan? Ternyata secara administratif dikatakan yang harus diundang itu profesor. Ya, padahal dia undang saya karena kompetensi, bukan karena gelar. Ya saya bilang jangan merasa kecil hati, jangan merasa tidak enak dengan saya.
hapus saya nama saya, ganti saya nggak apa-apa. Bagi saya itu wajar. Tapi situ saya lalu merasa inilah perlunya kita profesor. Karena ada yang masih mencari gelar sebagai justifikasi untuk undang kita, sebagai promosi di spanduk, dibanding misalnya konten saya. Kepada saya lebih suka dipanggil tanpa embel-embel. Dan kenyataannya kalau misalnya Fatin, saya tanya mahasiswa saya di Pasca dan di S1 yang saya masih ada sekarang, hampir semuanya tidak panggil saya Prof. Karena saya bilang itu tidak penting, bukan tidak diperlukan, dan kamu jangan tiba-tiba berubah, nanti malah tidak alami. Nantilah mahasiswa baru ini yang memang terbiasa dengan panggilan Prof dari awal, ya sudahlah. Jadi kalau kami ini ya seperti itu kadang. Jadi saya ganti panggilan ini ya. Kalau merasa enak Prof, silakan, tapi kalau tidak enak harus mengingat dulu Prof ini, panggil Prof jangan kami, ya. Okay. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke tadi, maka ketika saya diundang untuk ujian kompetensi namanya UKOM ya. Saya juga itu waktu itu berharap yang menguji saya benar-benar seorang antropolog yang bisa membantai saya secara akademik supaya memastikan bahwa saya memang layak jadi guru besar di bidang antropologi agama. Walaupun ternyata harapan saya tidak seperti itu, tetapi ketika ujian kompetensi sebenarnya di antara 8 orang di satu kelompok yang diuji itu, saya urutan ke-7. Jadi mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu ujiannya itu. Satu orang 1 jam. Tiba giliran saya, ternyata saya hanya 30 menit. Ya kan? Mungkin saya bilang sama teman, itu sudah kelelahan pengujinya. Tapi ternyata yang urutan ke-8 setelah saya, itu 1 jam lagi. Ya mereka kemudian tanya-tanya, kenapa bisa pawai 1 jam? Saya bilang sebenarnya, yang menguji saya itu sudah mengenal saya, entah secara online atau apa, tapi hanya satu yang ditanyakan yang paling penting. Pak Wahyu, kami mau tahu kenapa Pak Wahyu Rambo harus profesor. Itu aja yang kami mau tahu, rasa penasaran kami. Jadi bukan bertanya tentang kompetensi saya, tentang apa gitu. Setelah saya jawab, Pak Wahyu saya kira cukup. Itu aja kita mau tahu, karena kita sudah baca online nih, Pak Wahyu di mana-mana, di Google-nya ini, Google sekolah ini kan. Itu kan lebih objektif. Seperti itu. Jadi menjadi profesor itu sebenarnya bukan soal gelar pangkat dan panggilan, tapi sebenarnya akumulasi perjuangan akademik sepanjang hayat, dan profesor hanya penanda bahwa kita sudah sampai ke batas itu secara alami. Ya, dan nanti akan ada lagi namanya kalau dalam teori Darwin itu survival for the fittest, hanya yang terbaik yang bisa bertahan hidup. Jadi orang karena sudah banyak sekali profesor, tentu ada lagi mekanisme tertentu untuk melihat mana yang kita butuhkan di dalam kegiatan-kegiatan akademik. Jadi tidak ada jaminan, tidak sama dulu profesor hanya 1-2 dalam satu kampus dan dia sibuk sekali kemana-mana. Bukan karena dia hebat sekali, tapi karena profesor itu bisa menjadi katakanlah pengundang massa yang luar biasa. Seperti itu. Nah, kan tidak bisa karena semakin banyak profesor yang kita katakanlah angkat atau yang mencapai jabatan akademik profesor setiap tahun, setiap semester bahkan, maka ini harapan saya kepada Fatin dan teman-teman, ya kalau mau jadi akademisi yang tetap eksis dan punya segmen audiens yang besar, walaupun saya juga belum tentu seperti itu, memang jangan berhenti belajar. Karena jarak antara saya sebelum keluar SK profesor dan setelah itu sebenarnya tipis sekali dan perbedaan kompetensinya tidak banyak. Kan hanya persoalan beberapa minggu, dan yang kedua hanya 1 jurnal tiba-tiba saya menjadi sangat hebat, kan tidak. Maka yang dihitung itu mulai perjalanan awal sampai titik itu. Jadi profesor tidak tiba-tiba secara magic, secara sulap membuat kita menjadi orang yang sangat berbeda, menjadi sangat hebat luar biasa, kayak mendapatkan wangsit atau wahyu, tiba-tiba bisa bicara sampai berjam-jam, tidak punya referensi, tidak punya bacaan, tidak punya PowerPoint karena dapat wangsit. Tidak ada. Itu harus ditabung mulai sejak kita mencintai ilmu di masa prasekolah bahkan sampai hari ini. Itu menentukan nanti juga kemana kita akan pergi setelah profesor, siapa yang akan mengundang kita, di mana kita bisa bicara. Nah, saya bahkan sebelum menerima SK sudah ada lembaga di Palu. Ketika saya sedang berada di Palu itu bikin kegiatan dengan tulisan profesor, saya ditegur juga oleh keluarga saya. Tidak boleh begitu karena masih banyak hal yang terjadi antara perjalanan dari Palu ke Jakarta terima SK. Seperti itu namanya terlalu fait accompli atau apa istilahnya. Dia boleh mendahului takdir.
Tapi saya bilang bukan keinginan saya, tapi mereka yang memang ingin menyebut gelar profesor dan memang SK saya sudah ada di Jakarta, cuma saya belum ambil. Jadi secara de jure, secara hukum, saya sudah profesor, cuma SK-nya belum saya ambil. Kan sudah dibuat, besoknya kan baru diambil. Atau lusa baru diambil. Itu makanya saya di Facebook saya mengatakan lembaga pertama yang langsung mengambil manfaat dari jabatan akademik saya ini itu sebuah lembaga di Palu gitu ya. Mereka pada tertawa ya, mereka tidak mau keduluan. Itu secara historis saya kira itu dicatat dalam sejarah pribadi saya bahwa setelah saya profesor, lembaga pertama yang mencantumkan gelar pangkat akademik profesor itu adalah lembaga ini. Setelah itu saya pulang ke ini, itu sudah sekali ya, seperti itu. Menurut Prof sendiri dalam menyandang gelar ini apa ada perbedaan keseharian di antara saat menyandang sama sebelum menyandang gelar ini? Ya, itu pertanyaan yang baik sekali ya Pak Tina, tapi sejujurnya ya, dan sebenarnya saya sudah jujur dari tadi. Jujur ya, bagi saya tidak ada perasaan yang luar biasa sama sekali, karena saya menganggap itu semua serba alamiah saja, dan cara orang menyapa saya kemudian juga tidak menentukan respon saya. Jadi ada kolega yang panggil saya Wahyu, karena dia senior saya, atau yang di bawah saya Kak Wahyu, atau kalau sederajat dengan saya, sebut saja dengan saya Pak Wahyu, itu tidak membuat saya merasa kenapa dia panggil saya begitu tanpa Prof. Malah kalau tiba-tiba dia panggil Prof, saya bilang nggak usah, itu kamu itu memaksakan diri, ya Wahyu saja seperti dulu. Betul ini? Ya serius, dia panggil seperti itu. Dalam hal berpakaian, dalam hal mengajar juga, saya tidak merasa bahwa dengan pangkat akademik itu, jabatan akademik itu membuat saya harus berbeda. Duduk juga misalnya kalau kita rapat dan sebagainya tidak ada. Jadi betul-betul itu hanyalah proses administratif. Keuntungannya adalah tentu ada tunjangan kehormatan. Ya, tapi secara akademik itu kalau saya berhadapan dengan akademisi misalnya yang sudah selesai dengan hal yang bersifat simbolik ini, kita tidak saling memanggil seperti itu. Nah, itu juga karena Patinia saya kan ya 2 tahun di Kanada, 2 tahun di Amerika, 4 tahun lebih di Australia, dan para pembimbing saya semua profesor, tentu saja. Tapi mereka hanya dipanggil dengan namanya. Dan yang kedua, sesama mereka tidak saling manggil Prof. Kemudian di papan nama di depan kantornya tidak ada kata Profesor Fulan dan sebagainya. Jadi saya merasa rupanya kalau di perguruan tinggi yang sudah begitu maju, yang reputasnya di akademi sudah begitu tinggi, yang simbol-simbol ini tidak lagi penting. Yang penting itu publikasi, karya, legacy. Ya, apa istilahnya poinnya kalau kita punya gelar akademik panjang, pangkat akademik panjang, tapi ketika dicari misalnya di pustakaan tidak ada buku kita, ketika dicari di Google tidak ada punya rekam jejak, bagi saya itu tidak mencapai substansi sebagai profesor. Jadi profesor itu adalah substansi, dan itu harus diwujudkan dalam bentuk karya, pengabdian, pengajaran yang penuh, kecintaan kepada profesi, dan student first. Bukan setelah itu kemudian lebih banyak ngameng di luar, mengabaikan tugas akademik. Ya, jadi dan mungkin Pak Tim perlu baca riwayat hidup Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu kan dulu profesor di Madrasah Nizamiyah, jabatannya tinggi, gajinya besar. Itu abad ke-12 ya. Tapi kemudian dia mengalami kegalauan intelektual. Dia merasa saya merasa gelar-gelar saya ini, reputasi saya ini terlalu duniawi. Saya merasa bukan ini kebenaran yang hakiki yang saya cari. Jadi dia kemudian meninggalkan jabatan guru besar dan pergi bermeditasi, mengunjungi berbagai situs-situs spiritual dan ke Mekah. Lalu kemudian meninggalkan jabatan guru besar. Nanti setelah itu baru dia bisa menulis karya-karya monumental, karena sudah merupakan hasil permenungan yang sangat mendalam. Kalau dia mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang ini, sebelum profesor kalau menulis itu hanya untuk tujuan Scopus, maka setelah profesor itu tujuannya lebih ikhlas, untuk tujuan menyebarkan pengetahuan, dan karena itu harus ditulis dengan serius. Jadi perbedaannya itu hanya tentu karena ya secara berguyon, tentu perbedaannya karena ada sedikit tambahan buat dapur rumah tangga. Ya, yang ketiga, nama kita sedikit lebih panjang dilihat di SK kan, karena ada profesor. Sebenarnya gelar saya itu ada seperti ini yang lengkap ya. Jadi Profesor Dr. Andes itu gelar S1 dulu, Wahyudin Halim, kemudian MA. Karena 2 kali magister ya, Master of Arts di Kanada, Master of Arts di Amerika, kemudian PhD, filosofi doktor dalam bahasa Latin atau Doctor of Philosophy. Tapi karena kata mama tidak enak kalau diulang, nanti mama PhD kan, makanya 1 aja lah cukup. Dan sebenarnya tanpa menulis itu pun tidak.
Makanya kalau saya diundang oleh panitia dia tanya apa ya gelar yang lengkap. Saya bilang untuk apa ya? Katanya untuk menarik perhatian audiens. Kalau mau cari gelar panjang, ada teman saya lebih panjang gelarnya, karena dia masternya 4 kali. Tidak juga Pak, kita mau sedikit ini. Ya, tapi sebenarnya nggak perlu. Tapi tetap dia tulis. Kemudian minta foto. Bisa minta foto yang terbaik yang kita punya, yang mutakhir. Sudah untuk apa? Supaya menarik audiens. Sudah begini, kalau mau wajah yang bagus, kamu cari artis. Biar wajahnya lebih menarik perhatian. Kalau saya sih, gimana sih? Ya ketawa mereka. Ya. Jadi saya itu kalau bukan yang langsung ambil di Facebook foto saya, itu biasanya saya tidak akan kasih foto dan akhirnya spanduk banner atau backdrop itu tidak ada foto saya. Karena saya kira itu terlalu simbolik. Kita mau bukan melihat kepada orangnya, tapi apa yang dia katakan, apa yang dia tulis. Karena kalau tidak, profesor nanti terlalu diagung-agungkan sampai seakan-akan ucapannya itu banyak sekali karangan bunga kan, memanjang dari sini ke sana, itu terlalu simbolik. Menurut saya jabatan akademik ini sifatnya administratif dan itu tidak usah dibesar-besarkan, tapi tetap harus diapresiasi sebagai pencapaian karir akademik tertinggi, dan karena itu harus diberi tempat proporsi yang juga terhormat, jangan juga dilecehkan. Makanya bagi saya profesor itu tanggung jawab untuk menjaga citra sebagai akademisi yang baik, yang terus belajar dan terus mengabdi untuk dunia akademik dan masyarakat secara lebih luas. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, Prof. Nggak kerasa ini sudah 40 menit lebih ya, Prof. Kita berbincang-bincang. Mungkin sebagai penutup, kami mau membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, Prof. Nah, yang pertama... Yang penting bukan matematika ya? Iya, tidak, Prof. Ya, karena itu saya tidak bagus. Yang pertama ini ada, apa sih pendapat dari Prof sendiri mengenai fenomena profesor yang memakai penulis bayangan untuk menyelesaikan kewajiban menulis buku mereka dan KTI tahunan mereka? Ya, saya kira itu adalah memang fenomena yang sudah semakin mengkhawatirkan ya, dan bagi saya itu adalah jalan yang seharusnya tidak ditempuh oleh seorang akademisi yang harus menjaga muruah harga diri. Karena itu menyangkut etika akademik yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu kejujuran ya. Jadi academic integrity itu adalah kejujuran. Nah, kalau kejujuran kita tidak punya, sebenarnya kita tidak layak menjadi akademisi. Karena politisi bisa berbohong, tapi akademisi bisa salah, tapi tidak boleh berbohong. Nah, kalau kebohongan kita bisa legalisasi dalam bentuk praktek-praktek ghost speaker atau free riders, atau misalnya penulis bayangan dan sebagainya itu tadi, ya maka menurut saya pada momen itu, pada titik itu, dia sebenarnya sudah meruntuhkan reputasinya sebagai akademisi. Makanya kan saya bilang tadi, saya tidak menempuh jalan seperti itu hanya untuk mempercepat pencapaian profesor. Karena bagi saya entah cepat atau lambat itu tidak jadi masalah. Yang penting kita ketika sampai di titik itu memang adalah pencapaian yang niscaya, pencapaian yang alamiah, karena kita sudah sampai kepada kriteria yang dibutuhkan sebagai seorang profesor. Nah, maka menurut saya praktek ghost speaker dan sejenis itu untuk mencapai gelar itu menurut saya harus dicekal, ditangkal lewat mekanisme yang lebih ketat. Tapi juga sebenarnya pada akhirnya begini, kita tidak bisa mencegah itu karena begitu masif dan sistematis dan apik cara kerjanya ya. Sampai-sampai kita tidak bisa tebak. Tapi kan juga seperti saya katakan di dalam banyak ceramah saya yang bersifat keagamaan, itu hadis Nabi yang saya suka kutip, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu ya, setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi kalau niat kita misalnya meraih jabatan akademik profesor itu hanya untuk misalnya sekedar mendapatkan tunjangan kehormatan, ya mungkin kita dapatkan, tetapi kita tidak mendapatkan penghargaan manusia secara lebih tulus, atau tidak mendapatkan reputasi akademik yang katakanlah yang baik. Jadi tergantung niat. Nah, kalau saya sendiri sih biasa saya ditanya, ya ini yang mungkin baru saya sampaikan kepada Fatin dan teman-teman, ketika saya harus menjawab kenapa tidak begitu fokus, cepat dan bergairah sekali mengurus jabatan profesorship, saya biasa menjawab, karena cita-cita saya bukan jadi profesor. Cita-cita saya adalah menjadi penulis buku
yang masih terus dibaca orang, sekalipun saya secara biologis sudah tidak lagi di dunia ini. Karena jauh lebih permanen karya kita sebagai penulis buku yang inspiratif, ya, yang mengilhami dibanding jabatan akademi profesor yang harus kita tanggalkan ketika kita sudah pensiun. Namanya jabatan ada masanya, yaitu usia 70 tahun pensiun. Jadi kalau itu cita-cita kita hanya untuk jadi profesor, maka setelah 70 kita tidak punya lagi cita-cita. Padahal kan jauh lebih permanen, jauh lebih berjangka panjang, lebih sustainable, lebih abadi karya kita secara akademik, dan banyak orang tanpa meraih jabatan akademik profesor ternyata lebih dikenal secara global, secara akademik karena karyanya begitu monumental. Maka cita-cita saya itu, tapi profesor itu hanya konsekuensi dari sebuah perjalanan menuju cita-cita. Jadi tidak boleh seperti ungkapan Bung Karno, ya, kalau nggak salah dalam bahasa Belanda, yang mungkin salah ucapan itu, hang you idealen aan de sterren zededal. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit, jangan di atas pohon kelapa. Kenapa harus di langit? Karena kalau kamu jatuh dari langit, minimal jatuh di bulan, masih tinggi lah. Tapi kalau cita-cita kamu hanya setinggi pohon kelapa, pas jatuh langsung jatuh ke tanah. Nah, maka cita-cita kita sebagai akademisi tidak boleh hanya sekedar pangkat akademik, harus pencapaian yang lebih monumental, yaitu adalah sebuah karya yang amal jariahnya terus berlangsung sekalipun kita sudah tidak lagi berada di atas permukaan bumi ini. Dan buku-buku yang Ananda baca, saya baca, semua kita baca hari ini adalah kebanyakannya buku-buku yang pengarangnya sudah lama wafat. Bahkan bukunya Al-Ghazali, dia sudah wafat tahun 1111. Kapan diingat? Triple 1, Jenderal 1, Jenderal 1. 1. Tapi bukunya dalam berbagai judul, Ihya Ulumuddin, ya, Tahafutul Falasifa, Al-Muqith Minad Dalal, ya, Maqasidul Falasifa, itu masih terus dikaji sampai hari ini. Jadi sekitar berapa ratus tahun yang lalu, kalau begitu, ya, sekitar 1500 tahun yang lalu, lebih seperti itu. Jadi yang menjawab pertanyaan tadi itu, akan terus ada akademisi yang menempuh jalan-jalan pintas, jalan instan seperti itu. Kita bisa cegat sesekali, tapi karena kebudayaan Indonesia itu selalu bisa mencari celah terhadap aturan yang ada, maka mungkin akan terus ada yang menempuh jalan itu. Tetapi jangan khawatir, karena akan melewati seleksi alamiah pada masanya. Masyarakat juga akan semakin tahu mana di antara para mereka yang menjabat jabatan akademik ini yang layak menyandang itu, mana yang tidak layak. Istilah orang Bugis itu tidak ada siri, ya, tidak ada prasiri. Nah, itu siri ini adalah intisari kebudayaan Bugis Makassar. Kalau itu sudah tidak ada, orang bilang punatena mesirimu, ya mati saja. Kalau tidak ada misiri, mati saja. Itu artinya sebenarnya mayat yang berjalan karena sudah kehilangan siri. Dalam bahasa agama kita mungkin al-haya atau takwa. Kalau sudah tidak ada takwa dalam diri kita, bertindaklah seperti binatang, mau melakukan sesuka-sukanya. Kita harus punya integritas pribadi, punya siri yang dalam, siri akademik. Tapi ini nanti juga akan saya coba sindir nanti dalam pidato pembukaan saya, untuk menunjukkan bahwa alhamdulillah dalam proses mencapai jabatan akademik profesor itu semuanya saya tempuh secara objektif, secara akademik, dan free of charge. Tidak ada mengeluarkan biaya sama sekali, termasuk biaya untuk publikasi artikel jurnal misalnya. Karena mengapa saya tempuh itu, supaya nanti ketika saya diminta bicara tentang itu, saya mengatakan apa yang saya amalkan. Masa saya bicara tentang integritas akademik kalau saya meraih jabatan profesor itu dengan cara yang sama? Maka saya harus istilahnya ibda binafsik, memulai kepada diri sendiri. Kalau dibawa kepada agama, ada istilahnya kebukamaktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh dosa besar kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu lakukan. Jadi kita harus istilahnya walk the talk. Kita menjalani apa yang kita katakan. Ya, satunya kata, satu perbuatan. Masih diada nagau dalam bahasa Bugis. Kalau tidak, saya nggak bakal bicara. Tapi karena saya menempuh jalan objektif, jalan jujur, jalan apa adanya, tanpa kong kali kong, tanpa nepotisme, tanpa jalan-jalan pintas, maka saya dengan berani bisa berkata, dengan berani saya bisa mengatakan saya bisa membicarakan tentang itu tanpa beban. Kira seperti itu. Oke, baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena sudah hampir 1 jam ya kita berbicara di sini, mungkin Prof bisa memberikan prinsip hidup yang
bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian yang masih Prof pegang sampai hari ini, Prof? Ya, itu pertanyaan berat ya, karena prinsip hidup saya banyak sekali. Mungkin salah satunya yang paling Jadi bukan hanya 5 sila Pancasila ya, tapi bukan juga dasar sila atau eka sila. Ya, tapi ya kalau saya mau merangkum dalam satu satu kata, dari itu yang menentukan mengapa saya bisa hidup sampai titik ini. Dan syukurnya kata itu sebenarnya jumlah hurufnya sama dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ada sedikit variasi, tapi sama dalam bahasa Indonesia. Dan itu adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu baca. Ya, jadi ikra, baca, read. Ya, dan saya merasa karena saya sudah mencintai membaca sejak masih sekolah ya, saya masih sebelum masuk TK sudah menyukai buku, buka-buka buku bergambar. Apalagi di masa SD saya sudah kayaknya ya senang sekali membaca buku, dan di SMP saya sudah menamatkan banyak sekali buku-buku yang ada di pustakaan. Dan ketika SMA itu sudah merupakan kebiasaan, dan ketika kuliah saya biasa membaca buku 2 buku per hari ya, karena saya excited dengan pustakaan yang ada di dekat tempat saya kos. Maka menurut saya ya jalan hidup terbaik yang bisa kita tempuh supaya bisa merangkum semua kebaikan-kebaikan yang sudah ada, yang sudah dialami oleh orang sebelum kita, itu adalah membaca. Dan kata baca di dalam surah Al-Alaq itu kita lihat tidak ada objeknya. Jadi malaikat Jibril tidak memerintahkan Nabi mengatakan baca teks ini atau baca buku itu. Dia hanya bilang ikra, bacalah. Itu artinya Nabi diminta membaca fenomena, membaca realitas. Dan ada 2 realitas penting yang Nabi sudah baca atau sedang baca ketika berada di Gua Hira setelah bertahan itu. Pertama, membaca diri sendiri. Dan kata lain, is'al, bukan bahasa Arab bertanya, tapi isangi alemu. Saya tidak tahu apakah Fadil mengerti bahasa Bugis, tapi dalam bahasa Makassar itu isangi kalenu, ketahuilah dirimu, karena pengetahuan diri ini adalah awal bagi pengetahuan yang lain. Dan kita paling susah mengatur orang yang tidak tahu diri, apalagi yang kepedean ya. Ya, tahu diri awal dari segala pengetahuan. Nanti setelah itu atau pada saat yang sama kita juga harus membaca yang lain, yaitu semesta, membaca alam. Karena ketika Nabi disuruh membaca, tidak ada teks suruh baca, berarti disuruh membaca apa dirinya sendiri dan membaca fenomena alam yang makhluk Allah, baik itu makrokosmos maupun mikrokosmos, yaitu diri kita. Dengan kata lain, selain kita harus banyak meditasi, juga harus banyak piknik. Tapi juga ada sentanya sering ke pustakaan. Jadi ketemulah teks, konteks ya. Jadi dalam bahasa agama ada namanya ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang dikatakan, yang ditulis dalam bentuk teks, itulah Al-Quran. Tapi ada namanya ayat kauniyah, ayat-ayat semesta atau ufuk. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kata Allah, kami akan menunjukkan ayat-ayat kami dalam diri di ufuk, di semesta, di horizon, dan dalam diri mereka sendiri. Ya, jadi kalau mau menjadi, menurut prinsip saya, kalau mau menjadi orang yang berguna, orang yang hidup dalam kebahagiaan full, hidup dalam kepastian tentang masa depan tanpa ragu, dan hidup di setiap zaman tanpa ragu bahwa zaman akan buruk bagi dia, maka dia harus banyak membaca. Dan di dalam surah Al-Alaq diulang 2 kali. Tapi kalau kita mau ulang berkali-kali, bisa mungkin 3 kali. Ikra. Pertama, ikra, baca dirimu sendiri, banyak berefleksi, banyak meditasi. Yang kedua, baca semesta, sering-seringlah jalan melihat fenomena alam. Jangan hanya kalau berkunjung ke tempat wisata yang dicari yang artifisial, yang dunia fantasi, yang ada kata-kata kampung Eropa apa sebenarnya, tapi kunjungi yang alam yang masih asri, yang merupakan ciptaan Allah yang masih murni. Itu membawa kita kepada transendensi. Lihat gunung yang tinggi, lihat jurang yang dalam, ngarai yang dalam, sungai yang bening, pantai yang membentang jauh, lihat langit yang membiru, lihat bulan purnama di malam hari, kamu berbaring di atas rumput, menghadap ke atas, menikmati bintang-bintang, itu namanya stargazer. Dan setelah itu membaca teks. Jangan dibalik teks dulu, tapi tidak baca diri. Ya, jadi itu menurut, dan itu yang saya lakukan. Saya petani di masa kecil, karena saya anak pertama laki-laki, maka tidak bisa sekolah di luar kota, di luar desa. Dan hampir setiap hari saya menemani ayah saya ke sawah, ya, ke kebun. Dan setiap perjalanan pulang itu saya melewati kolam-kolam kecil, sungai-sungai kecil, pematang sawah, padi yang menguning, padi yang menghijau. Dan itu semuanya menambahkan kepada saya kesadaran tentang alam ini yang begitu indah.
walaupun tangan saya melepuh karena menanam kacang hijau dengan cancu ya yang begini, tapi itu semua hilang ketika saya menggosok-gosok memasukkan ke dalam air dingin yang mengalir di parit itu yang bening, itu membuat saya masih bahagia. Jadi setelah itu baru mencintai teks. Jadi refleksi pribadi, kemudian melihat alam, tadabbur alam, lalu setelah itu kembali ke teks. Di bulan Ramadan ini dua-duanya kita bisa jalani, membaca teks banyak-banyak dan membaca diri banyak-banyak lewat salat tahajud, salat witir dan seterusnya. Saya kira hanya itu prinsip saya. Jadi saya menjadi begini karena saya menjadi pembaca sejak masih sangat belia sekali. Dan itu menurut saya rahmat Allah yang luar biasa yang selalu saya syukuri karena memberi saya kecintaan kepada buku sejak masih sangat kecil, sesuatu yang tidak selamanya bisa saya transfer kepada anak-anak saya misalnya paling minimal. Apalagi kepada mahasiswa saya. Saya kira itu Pak Din ya. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof atas waktunya sama-sama. hari ini. Sudah cukup banyak sekali yang diperbincangkan hari ini Prof. Mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.